Perkenalkan, nama saya Hanifah Sifa Putri bersama rekan saya Aiza Nur Istiqomah dan Dina Fisabila. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Di sini kami akan berdiskusi dalam mata kuliah Ta'lim Muta'alim, yaitu Fasal 8 Fi Waqti Tahsil, yang artinya masa belajar, dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Nah teman-teman, ini kitab yang kami gunakan sebagai pedoman untuk diskusi kali ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Menurut kamu nih Din, masa belajar itu dilakukan dari usia berapa aja sih? Kalau menurut aku ya Zah, masa belajar itu dilakukan selama seumur hidup. Nah, sejak kita dari usia kandungan, masih bayi tuh, sampai usia kita tuh berakhir di dunia. Nah, maksudnya udah meninggal gitu. Nah iya, benar apa kata Dina. Jadi selama kita hidup di dunia itu, kita harus memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk melakukan hal-hal yang baik selama di dunia, supaya kita juga selama hidup di dunia itu ada manfaatnya gitu. Nggak cuma apa sih hidup di dunia cuma gini-gini aja, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi kita juga harus melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Oh, jadi masa belajar itu tidak mengenal usia ya? Berapapun usianya, baik masih muda maupun sudah tua, wajib menuntut ilmu karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah iya betul tuh Zah. Dari sejak kita masih kecil aja kita udah belajar. Contohnya nih, kayak belajar berbicara, belajar merangkak, belajar berjalan. Itu semua kita udah belajar dari masa kecil. Nah jadi kan kita dari usia masih kecil sampai dewasa, pasti dalam proses kehidupan sepanjang jalan itu kita juga sudah melewati banyak proses belajar kan. Jadi kita bisa mengambil semua hikmah itu ketika kita melakukan kegiatan belajar. Tapi kenapa sih masa belajar itu harus ditempuh manusia selama seumur hidup? Karena belajar itu tuh sangat penting Zah. Nah, belajar itu tuh nggak harus pada pendidikan formal saja di sekolah. Nah, tapi kita tuh juga ada pendidikan non formal seperti pendidikan di masyarakat. Nah, itu tuh pembelajarannya tuh sangat banyak. Nah, karena itu kehidupan itu isinya tuh cuma pembelajaran untuk kita gitu loh. Karena kan pembelajaran itu kan sangat penting sebagai bahan utama kita gitu untuk menjalani kehidupan kita tuh supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan nggak ada kehidupan juga pasti kita melakukan sesuatu tuh kalau misalkan nggak ada patokannya pasti kita bakal salah gitu loh jalannya. Nah gitu Zah. Nah benar apa yang dikatakan oleh Dina. Jadi selama kita hidup di dunia itu kan pasti ada banyak sekali pembelajaran dan pastinya juga ada banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan pastinya secara hati-hati gitu. Jadi selama hidup di dunia itu kita tidak terpaku dalam satu subjek pembelajaran saja, tetapi kita juga berhak untuk mempelajari berbagai macam subjek pembelajaran. Tapi nih, seumpama kalau ada yang bertanya kayak gini nih, kalau udah tua emang bisa ya masih belajar? Emang dia masih bisa memahami pelajaran? Gimana zaman berkamu? Nah, kalau itu kembali lagi kepada landasan belajar, Din. Bagi manusia itu mulai belajar sejak bayi sampai akhir usianya. Aku jadi inget nih salah satu cerita dari Hasan bin Ziyad bahwa beliau itu tuh mulai belajar dari usia 80 tahun. Nah, selama 40 tahun beliau itu tidak pernah tidur di atas kasurnya. Maksudnya gimana Han? Kok 40 tahun gak pernah tidur di kasur? Membantu menjawab ya Han. Nah, Hasan bin Ziyad itu bukan tidak pernah tidur di atas kasur, Din, melainkan beliau saat itu bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu fikihnya di usianya yang sudah tidak muda lagi. Nah, karena beliau bersungguh-sungguh, jadi waktu istirahatnya selalu digunakan untuk mencari ilmu. Tetapi Hasan bin Ziyad itu siapa sih? Hasan bin Ziyad itu adalah seorang sahabat dari Abu Hanifah, yaitu seorang ahli fikih yang terkenal dengan kecerdasannya, dengan kepekaannya, dan dengan kritisnya saat beliau belajar fikih. Oh iya, aku juga jadi inget nih Zah, Han, kayaknya tuh Hasan bin Ziyad itu setelah 40 tahun kemudian tuh jadi seorang
yang memberikan fatwa ke orang-orang. Tapi aku kurang tahu fatwa itu apa sih. Menurut aku, fatwa itu sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran yang membahas suatu masalah berkaitan dengan hukum Islam. Dan dalam bahasa Arab, fatwa itu berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat gitu, Din. Kalau waktu yang tepat dan cocok untuk belajar itu kapan sih? Supaya bisa belajar dengan baik. Nah, gini Zah, kalau menurut kitabnya itu, waktu belajar yang tepat itu yaitu di masa muda, di waktu subuh, dan di waktu antara maghrib dan isya. Berarti belajar di antara waktu maghrib dan isya itu baik ya? Iya, baik Han. Kok bisa sih dikatakan baik belajar di antara waktu tersebut? Karena pada waktu di antara maghrib dan isya itu merupakan waktu luang kita untuk menunggu sembari masuk waktu sholat isya. Nah, daripada kita tuh gabut, daripada kita tuh nggak ngerjain apa-apa, malah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, makanya mending kita tuh belajar untuk mengisi waktu luang di antara waktu tersebut. Contohnya nih belajar. Nah Han, coba contohnya apa lagi sih selain itu? Selain belajar, hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan itu misalnya belajar membaca Al-Quran, belajar mempelajari ilmu tajwid, dan hal-hal yang lainnya. Terus kenapa sih kok waktu subuh itu juga cocok untuk waktu belajar? Nah, karena pada waktu subuh itu kan kita baru bangun tidur ya. Kan kita kan masih fresh, otak kita masih fresh, terus suasana tuh masih tenang. Jadi tuh waktu subuh itu baik banget untuk kita belajar. Pernah kan kalian kalau lagi ujian juga pasti belajarnya subuh-subuh. Nah, kenapa kita belajar subuh-subuh? Karena otak kita masih fresh, tubuh kita masih fresh, dan suasana masih fresh, masih tenang. Jadi nggak ada yang mengganggu kita untuk belajar. Gitu Hanifah. Nah, tetapi kok dibilang masa muda itu bagus untuk belajar, sedangkan Hasan bin Ziyad belajar ilmu fikih saat berusia 80 tahun. Nah, gini Zah, maksudnya masa muda itu adalah masa yang bagus untuk kita tuh bisa belajar. Karena masa muda itu kan kita tuh saat itu juga nggak terlalu banyak gitu tanggung jawab yang kita emban untuk kehidupan. Seperti umpama nih kalau udah dewasa kan pasti sudah menikah, punya tanggung jawab. Nah tapi kalau misalkan kita masih muda tuh kita masih free, masih bebas gitu loh, nggak punya tanggung jawab yang berat untuk kita tuh belajar sambil umpama ada tanggung jawab lain di luar kegiatan tersebut. Nah kalau misalkan masa muda itu tidak kita gunakan untuk belajar, itu tuh bisa menjadi hal-hal yang sia-sia gitu loh. Kita jadi membuang masa muda kita secara sia-sia tanpa adanya pembelajaran yang kita dapatkan selama masa muda gitu. Nah kalau misalkan Hasan bin Ziyad belajar ilmu fikih saat usia 80 tahun ya nggak apa-apa kan. Tadi kan kita landasan belajar kan tidak terbatasi oleh oleh usia ya kan. Nah berarti kan kalau misalkan kita usianya udah lanjut usia, kita nggak apa-apa kalau misalkan masih ada semangat untuk belajar seperti beliau, seperti Hasan bin Ziyad. Nah beliau aja masih semangat gitu loh, usia 80 tahun gitu loh ya, masih semangat untuk belajar ilmu fikih walaupun udah nggak muda basicnya gitu. Ada salah satu pernyataan bahwa waktu yang terbaik adalah waktu yang dihabiskan untuk belajar, guys. Mengapa waktu itu harus dihabiskan untuk belajar? Karena kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk belajar, seperti salah satu hadis yang berbunyi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim gitu Za. Nah maka dari itu jika kita punya waktu luang yang banyak selama masa kita hidup, kita tuh lebih baik menggunakan waktu luang kita untuk belajar. Karena kalau misalkan waktu luang kita gunakan untuk hal-hal yang mudorot, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, nanti tuh bisa-bisa hidup kita tuh nggak bisa bermanfaat gitu loh. Jadi nggak ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari kehidupan kita kalau misalkan waktu luang kita tuh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik tuh. Nah kalau misal nih ketika kita sedang belajar, kita kan lama-lama merasa bosan gitu ya. Sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan supaya nggak bosan gitu? Kalau kita merasa bosan dengan materi yang sedang dipelajari, maka kita boleh berhenti pelajaran. Contohnya dari pelajaran IPA ke pelajaran matematika. Pokoknya kalau kita mau mengganti pelajaran itu senyaman kita yang kita inginkan gitu. Nah ada nih salah satu cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau itu merasa bosan atau jenuh saat belajar ilmu kalam, beliau tuh berkata seperti ini, datangkanlah buku-buku pujangga atau buku penyair. Sebentar deh,
Tapi Ibnu Abbas itu siapa sih? Nah, sedikit aku ceritakan nih, siapakah itu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu memiliki nama asli Abdullah bin Abbas, yaitu seorang sahabat Nabi dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iya nih ya Iza, aku juga pernah dengar cerita dari Ibnu Abbas. Itu merupakan salah satu dari sahabat yang berpengetahuan luas dan banyak hadis-hadis sahih yang sudah beliau riwayatkan. Nah, beliau itu juga sudah menurunkan seluruh khalifah dari Bani Abbasiyah. Oh iya, apa ya yang dimaksud dengan buku pujangga atau penyair? Setahu aku, buku pujangga atau penyair itu tuh buku hasil karya sastra Arab yang ditulis oleh para pujangga yang tersohor pada masa itu, Zah. Nah, buku sastra Arab itu berisi puisi-puisi yang ditulis oleh para penyair atau para pujangga yang sangat tersohor. Nah, biasanya itu puisinya itu berisikan kisah-kisah yang sesuai dengan kondisi serta situasi pada masa itu. Nah, seperti ini ada satu contoh pujangga atau penyair yang sangat tersohor pada masa itu, yaitu Abu Nawas. Siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya Abu Nawas? Beliau itu seorang penyair, seorang pujangga yang sangat tersohor, dan karya sastranya itu banyak banget, mulai dari puisi-puisi lucu, puisi-puisi romantis, puisi-puisi yang memiliki banyak pembelajaran untuk seluruh umat manusia. Nah, makanya Ibnu Abbas suka membaca buku sastra Arab yang ditulis oleh para pujangga tersohor karena sebagai hiburan di saat beliau bosan belajar. Nah, aku pernah dengar nih tentang Syekh Muhammad bin Hasan yang katanya setiap malam beliau tidak pernah tidur kecuali ditemani oleh buku-bukunya, guys. Sebentar. Muhammad bin Hasan itu siapa sih? Nah, gini Din, jadi Muhammad bin Hasan itu seorang tokoh ahli ulama yang berasal dari Kufah. Nah, beliau itu tuh merupakan seorang ahli ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu hitung, dan ilmu bahasa Arab. Beliau juga dianggap sebagai ulama yang fasih dalam ilmu halal dan haram. Makanya beliau pernah diangkat sebagai hakim di kota Baghdad, dan di sana juga beliau memiliki banyak murid yang ingin mempelajari berbagai ilmu dari beliau gitu. Syekh Muhammad bin Hasan setiap malam itu tidak pernah tidur. Dia kalau tidur selalu ditemani oleh buku-bukunya. Kenapa sih kok beliau nggak pernah tidur kalau nggak ditemani sama buku-bukunya di sampingnya? Karena beliau itu semasa hidupnya selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan beliau juga tidak menyia-nyiakan waktunya hanya untuk bermain-main. Karena kan kalau zaman sekarang nih, masa mudanya kan hanya dihabiskan untuk bermain-main, terus bermain game dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Dan ketika mempelajari suatu ilmu, Muhammad bin Hasan juga menyiapkan air penolak supaya tidak tidur gitu, supaya nggak ngantuk. Maksudnya bagaimana, mengapa beliau menyiapkan air penolak tidur? Nah, karena jika manusia itu kalau lagi belajar tuh pasti ya ada yang namanya rasa ngantuk. Nah, pasti kan juga ada rasa bosan, akhirnya jadi ngantuk, pengennya tidur gitu ya. Nah, air penolak tidur itu fungsinya untuk menahan kita dari rasa ngantuk. Nah, seperti nih contohnya saat lagi belajar nih, misalnya lagi belajar ilmu kalam atau lagi belajar ilmu balaghah. Nah, kita tuh ngerasa ngantuk. Nah, pas kita ngerasa ngantuk itu tuh kita minum air penolak itu. Tapi maksudnya bukan air penolak ya, itu tuh hanya perumpamaan. Nah, contohnya itu seperti air yang bisa membuat kita tuh lebih segar, lebih fresh gitu. Nah, biar kita bisa fokus lagi untuk belajar tuh. Nah, dan dalam buku kitab yang kita pakai, Muhammad bin Hasan juga mengibaratkan bahwa inna nauma minal haroroti fala budda min
daf'ihi bil ma'i barid, yang artinya tidur itu adalah dari panas api untuk menghilangkan dengan menggunakan air yang dingin. Loh, kok tidur diibaratkan sebagai panas api sih? Gini nih Han, maksudnya kalau kita ngantuk kan biasanya kan kita dihasut-hasut ya sama setan ya. Nah, ibarat kata nih gini, setan atau jin itu kan terbuat dari api neraka kan. Nah, sifatnya kan mereka tuh panas, suka membisik di hatinya manusia supaya mengajak kita tuh ke jalan yang nggak benar, ke perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Nah, menurut perumpamaan para ulama-ulama terdahulu, rasa ngantuk itu timbul karena adanya hasutan dari setan atau dari jin yang mengajak kita tuh untuk tidur gitu, gak usah belajar gitu. Nah, makanya para ulama-ulama terdahulu tuh mengisyaratkan seperti itu. Rasa ngantuk itu ibarat seperti api yang panas. Nah, dan untuk menghilangkan itu dengan air yang dingin gitu. Nah, air yang dingin itu bermacam-macam, misalnya air wudhu. Air wudhu kan bisa menghilangkan ngantuk. Dari air wudhu juga suci yang dapat menghilangkan hal negatif dari diri kita. Oh iya, jadi ketika kita sedang belajar itu sebaiknya melakukan hal tersebut supaya kita nggak merasa ngantuk lagi. Terus juga air dingin itu nggak harus yang minuman yang dari kulkas. Misal nih, kita bisa meminum minuman kopi, teh, jus, atau minuman lainnya yang dapat menghindari kita dari rasa ngantuk supaya pikiran kita juga fresh lagi, supaya semangat lagi. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.